Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo di sini. Yuk, hari ini gue pengen ngobrolin satu buah laptop yang gue udah pakai selama hampir 2 minggu kemarin. Kita kulik bareng. Ini dia Lenovo Yoga 7i 2.1 Gen 9 yang keluar di bulan Juni tahun 2024. Latar belakang gue pengen ngebahas laptop ini adalah karena gue penasaran dengan Lenovo Yoga 7X yang udah menggunakan chipset Snapdragon X Elite. Bahkan sebenarnya nggak cuma laptop itu aja. Gue penasaran dengan banyak laptop Snapdragon X Elite yang sudah masuk Indonesia dan juga yang akan masuk ke Indonesia. Tapi sepertinya gue perlu kayak semacam benchmark juga sih. Nah, di saat gue bikin video ini, emang untuk Intel sendiri teknologi paling barunya itu ada di Intel Core Ultra. Yang gue pegang paling tinggi itu adalah Lenovo Yoga 7i 2.1 versi Intel Core Ultra 7155H. Jadi kita bakal bahas perspektifnya seperti ini. Pas pertama kali gue keluarin laptop ini dari boxnya, gue agak lumayan berpikir panjang nih ngeliat warnanya. Warnanya beda karena teal. Di satu sisi dia bisa kelihatan stand out, tapi kalau tidak kena pencahayaan yang cerah banget, warnanya tuh kayak dim. Nggak ada stand outnya sama sekali. Mungkin lo pengen menggunakan warna yang lain, atau ya lo terima aja kondisinya apa adanya karena dapatnya cuma ada yang teal. Tapi ini preferensi masing-masing sih. Begitu lo buka laptopnya, lo akan langsung lihat pasti tertuju ke bagian hinge. Ada dua di bagian kiri dan juga kanan. Sesuai dengan namanya Lenovo Yoga, jadi ini dia bisa dilipat gitu ya. Bisa ada mode tabletnya, bisa ada mode standalone-nya gitu, atau ya mode laptop biasa. Datang juga dengan pen, jadi kalau misalnya lo pengen pakai mode tablet itu bisa. Dan bisa dibilang dia cukup responsif, tapi gue pribadi jarang banget pakai pen ini dan juga jarang banget menggunakan laptop ini dalam posisi tablet. Karena belum nemu aja selama 2 minggu software yang menurut gue tepat untuk dipakai coret-coret. Ya OneNote dari Microsoft sebenarnya sih menarik, tapi belum terbiasa. Hal yang juga kan lo perhatiin gitu ya, pas lo baru buka laptopnya tentu adalah bagian layout dari keyboard. Nah, keyboardnya ini emang ala Lenovo banget. Travel key-nya somehow enak untuk dipakai hari-hari, tapi kalau kita lihat ke bagian bawah di bagian trackpad-nya, ini satu hal yang gue rasain ya, trackpad-nya tuh kayak kurang responsif gitu. Mungkin ada settingan yang bisa lo perbaiki untuk membuat lebih responsif, tapi out of the box, terasa trackpad-nya itu tidak semantap Lenovo Legion yang gue pakai hari-hari. Masih berhubungan dengan masalah fisik, untuk portnya sendiri juga laptop ini udah lengkap. Di bagian sebelah kiri laptop lo akan ketemu dengan dua USB Type-C, ini udah Thunderbolt 4, ada juga HDMI 2.1, dan juga nggak ketinggalan tentu ada headphone dan juga mic combo. Di sebelah kanan body, lo akan ketemu dengan micro SD card reader dan juga ada USB-A. Kalau ada satu improvement di sini menurut gue yang bisa dilakukan ke depannya adalah hadirnya USB Type-C di sebelah kiri dan juga kanan. Jadi mau ngecharge dari posisi kiri laptop atau kanan laptop tuh bisa-bisa aja. Saat ini posisi ngecharge-nya hanya dari sebelah kiri laptop aja. Oh, ngomongin soal colokan untuk ngecharge sendiri, out of the box, laptop ini hadir dengan chargeran yang menurut gue terlalu besar ya. The good news is kalau lo punya charger 65 watt, jangan merek apapun gitu ya, selama reputable dan juga kabelnya support, itu lo bisa kok ngecharge dengan speed yang seperti charger brick-nya yang besar itu. Ngomongin soal baterai, uji coba gue YouTubean full 1 jam, full brightness, suara main di sekitar 10% gitu ya. Si laptop ini memakan daya dari 51% ke 27%. Jadi daya yang terpakai itu sekitar 24%. Untuk masalah ngecharge sendiri, gue menggunakan charger brick yang biasa gue bawa gitu ya. Ini udah GAN 100 watt, tapi memang untuk daya ngecharge sendiri ini mentok di 65 watt si laptop yang satu ini. Menggunakan kabel yang juga udah support. Dan ini bisa mengisi daya dari 39 ke 99% dalam waktu 1 jam. Oke, kita sekarang coba pindah ke bagian layarnya. Ini udah menggunakan panel layar OLED 14 inch dengan resolusi 2880 dikali 1800. Kalau dipakai untuk hiburan, nonton film atau mungkin nonton YouTube gitu, let's say lo habis kerja, balik ke rumah atau kosan and then you nonton your movie, you'll be pleased sih karena secara layar ini udah asik dan juga secara suara ya dengan 2x2 watt speakers Dolby Atmos audionya. Lenovo Yoga 7i 2.1 ini bisa dibilang udah cakep kok. Walaupun emang suaranya kurang nendang di bagian bass, tapi bisa dibilang ini udah kualitas lah. Nah, berikutnya kita pindah ke bagian performa. Tapi sebelumnya gue ceritain dulu specs dari Lenovo 7i 2-in-1 yang gue pegang ini. Dia udah menggunakan Intel Core Ultra 7 155H, Integrated Intel Arc Graphics, 16GB DDR5 untuk RAM-nya, dan juga storage-nya 1TB PCIe
SSD. Untuk benchmarkingnya sendiri harus gue ceritain ya. Yang pertama, ini dites tanpa nyolok ke power listrik, dan yang kedua ini menggunakan mode eco karena ini adalah mode yang biasanya paling sering digunakan pas lagi di luar dalam kondisi tidak di charge juga. Untuk performa harian nih gimana? Itu yang pengen kita tes. Untuk Cinebench R23-nya, singlenya gue dapetin angka 718, dan untuk multinya di pengujian pertama itu 7411, di pengujian kedua 7061, dan di pengujian ketiga 7191. Sementara pas gue tes menggunakan Geekbench 6, single core-nya ada di angka 2255 dan multi-core score-nya ada di angka 8254. Untuk 3D Mark-nya menggunakan Nitrate gue bisa ngedapetin angka 20.442 dan skor PC Mark-nya ada di angka 4.524. Sementara menggunakan Crystal Disk Mark gue bisa mendapatkan up to read speed-nya di 5083 dan write speed-nya di 4673. Nah, experience gue sendiri untuk performanya gitu ya, pas lagi hari-hari, karena gue banyak makainya untuk ngetik, terus juga untuk browsing, switching antara satu app ke app lain tentu masih aman-aman aja, nggak ada lagi yang kayak gimana-gimana. Kalau lo yang pengen kerja, misalnya lagi bikin presentasi, terus sesekali lagi pengen ada editing video sedikit aja untuk ditaruh di presentasi lo, itu masih aman. Terutama kalau lo menggunakan CapCut ya. Pakai DaVinci gue sempet nyoba di mode Eco, ini emang ya kejet-kejet. Again, di sini gue tidak merasa aneh karena emang source filenya adalah 4K H265. Dan good news-nya di saat gue juga coba exporting satu file video selama 1 menit, ini menggunakan CapCut lagi-lagi, waktu yang gue butuhkan itu hanya 20 detik. Exportnya ke 1080 dengan source filenya 4K H265. Dan ada layernya ya, A-roll dan juga B-roll, tanpa menggunakan caption ataupun teks sama sekali. Untuk masalah webcamnya sendiri, si laptop ini hadir dengan webcam 1080 dan ini hasil video plus perekaman suara menggunakan mic yang ada di laptop Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 9. Silahkan lo nilai sendiri hasilnya seperti apa. Oke, kita coba pasang Lenovo Yoga 7i 2-in-1 panjang namanya Gen 9. Itu seperti ini perekaman videonya. Kalau kita pakai langsung webcamnya, terus juga sama mic-nya. Jadi kalau misalkan lo punya lawan Zoom, kurang lebih seperti ini suara dan juga gambarnya. Penasaran sih, gue juga pribadi ngelihat kayak akan seperti apa hasilnya. Ini ada pencahayaan yang sebenarnya bagus nih di sini ya. Ada lampu di sini, ada lampu di situ, lampu di situ. Jadi maksudnya lampunya emang agak banyak ya. Jadi harusnya sih secara gambar sedikit lebih cakep dibandingin kalau di dalam ruangan yang biasa-biasa aja. Nah, tentu pada akhirnya pertanyaannya adalah dengan keluarnya si Snapdragon X Elite dan juga nanti akan ada influx Snapdragon X Elite devices yang masuk ke Indonesia, apakah laptop dengan Intel seperti Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 9 ini masih pantas dibeli apa enggak? Jawabannya kalau menurut gue pribadi itu masih. Karena gini, secara harga launch price devices Snapdragon X Elite itu masih di atas device-device Intel. Bahkan kalau misalnya kita coba ngecek nih sekarang nih harga si Lenovo Yoga 7i 2-in-1 ini dengan Intel Core Ultra 7 155H yang gue pegang, itu harganya udah mulai ada di angka 21,2 juta lah. Lebih terjangkau. Dan secara teknologi pun juga sebenarnya masih oke-oke aja sih. Belum lagi kalau misalnya lo tidak perlu power sebesar yang gue pakai sekarang, Intel Core Ultra 7, lo masih bisa beli pakai yang Intel Core Ultra 5, di mana si Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 9 ini harganya mulai dari 16 jutaan. Itu yang paling murah yang bisa gue temuin saat ini. Itu sih pandangan gue ya tentang si Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 9. Wah, namanya panjang sekali dari tadi saya sebut-sebut. Lenovo should pay me for this. That was the video for today. Lo sendiri gimana? Apakah punya pandangan tertentu untuk laptop yang satu ini? Tulis dalam komentar. Gue pengen ngobrol. Gue juga pengen tahu gimana pendapat lo. Buat sekarang Taufik udah mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.